Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rao Desyang 2202025091 dan Kamal Ahtara Dawi 2202025102. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi full costing dan variable costing. Kami berasal dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi S1 Manajemen dan dalam matkul akuntansi biaya dan diampu oleh Pak Bambang Tutuko. Dimulai dari full costing terlebih dahulu. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Di sini ada unsur-unsur full costing, yaitu ada harga pokok produksi dan harga pokok produk. Harga pokok produksi terdiri dari biaya bahan baku, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya yang terkait dengan upah dan gaji pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang tidak berubah dengan volume produksi dalam jangka pendek. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik variable, biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Yang kedua ada harga pokok produk, yaitu total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang yang mencakup semua unsur di atas. Selanjutnya ada rekening kontrol dan rekening pembantu. Akuntansi biaya banyak menggunakan rekening pembantu untuk merinci biaya produksi. Rekening pembantu atau subsidiary accounts ini dikontrol ketelitiannya menggunakan rekening kontrol atau controlling accounts di dalam buku besar. Rekening kontrol menampung data yang bersumber dari jurnal, sedangkan rekening pembantu digunakan untuk menampung data yang bersumber dari dokumen. Untuk mencatat biaya yang ada di dalam akuntansi biaya digunakan rekening kontrol dan pembantu sebagai berikut. Di dalam rekening kontrol itu ada persediaan bahan baku yang digunakan untuk mencatat nilai bahan mentah utama yang dibeli dan belum digunakan dalam proses produksi. Yang kedua ada persediaan bahan penolong. Digunakan untuk mencatat bahan-bahan tambahan yang tidak secara langsung menjadi bagian dari produk jadi. Yang ketiga ada barang dalam proses yang mencatat seluruh biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk produk yang belum selesai dikerjakan. Yang keempat, biaya overhead pabrik sesungguhnya mencerminkan seluruh biaya tidak langsung yang terjadi dalam proses produksi. Yang kelima, ada biaya administrasi dan umum yang mencatat biaya operasional yang tidak terkait langsung dengan proses produksi. Yang keenam, biaya pemasaran yang mencatat seluruh biaya yang timbul dalam kegiatan memasarkan produk kepada konsumen. Yang ketujuh, persediaan produk jadi yang mencatat nilai dari produk-produk yang telah selesai diproduksi namun belum dijual. Selanjutnya ada rekening pembantu. Rekening pembantu ini terdiri dari kartu persediaan. Digunakan untuk mencatat secara terperinci mutasi masuk dan keluar dari jenis persediaan tertentu. Yang kedua ada kartu harga pokok yang mencatat rincian perhitungan harga pokok suatu produk atau pesanan. Yang ketiga ada kartu biaya, mencatat rincian biaya produksi yang terjadi selama periode tertentu. Yang keempat ada kartu persediaan, kartu untuk produk dalam proses atau barang jadi. Di sini terdapat penyusunan laporan laba rugi, yaitu ada penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor. Selanjutnya ada biaya operasional yang terdiri dari biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, dan menjadi laba bersih. Manfaat metode full costing itu yang pertama menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesanan. Yang kedua mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang kelima menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya bisa menyajikan biaya secara komprehensif, kepatuhan terhadap prinsip akuntansi, penentuan harga jual yang lebih stabil, membantu dalam pengambilan keputusan jangka panjang, memudahkan dalam evaluasi kinerja produk. Kekurangannya
kompleksitas dalam perhitungan, kurang relevan untuk pengambilan keputusan jangka pendek, potensi distorsi biaya, harga jual cenderung lebih tinggi, dan tidak cocok untuk semua jenis bisnis. Selanjutnya kita pindah ke materi berikutnya, yaitu variable costing. Variable costing merupakan metode dalam perhitungan biaya variabel yang digunakan untuk membuat suatu produk, di mana biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan volume kegiatan usaha. Dengan kata lain, biaya tersebut sangat fleksibel atau naik turun secara proporsional dengan kuantitas output atau volume produksi. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur variable costing. Ada harga pokok produksi dan harga pokok produk. Sama seperti unsur full costing. Selanjutnya ada penyusunan laporan laba rugi. Ada penjualan, ada biaya variabel yang terdiri dari biaya produksi variabel, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran yang menghasilkan contribution margin. Selanjutnya ada biaya tetap yang terdiri dari biaya produksi tetap, biaya administrasi dan umum tetap, dan biaya pemasaran tetap yang menghasilkan laba bersih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kamal. Kepada Kamal dipersilakan. Reckoning control. Reckoning control yang digunakan untuk mencatat aliran biaya dalam variable costing dengan menggunakan metode harga pokok produk sebagai berikut. Yang pertama ada barang dalam proses biaya bahan baku, yang kedua barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga barang dalam proses biaya overhead pabrik variabel, yang keempat barang overhead pabrik sesungguhnya, yang kelima barang overhead pabrik variabel sesungguhnya, yang kelima barang overhead pabrik tetap sesungguhnya. Slide berikutnya tentang manfaat metode variable costing. Yang pertama, untuk kepentingan perencanaan laba jangka pendek. Yang kedua, untuk mengendalikan period cost. Yang ketiga, untuk pembuatan keputusan jangka pendek. Slide berikutnya, kelebihan dan kekurangan. Kita akan mengawali dari kelebihan terlebih dahulu. Kelebihannya dari variable costing. Yang pertama, informasi relevan untuk pengembangan keputusan jangka pendek. Yang kedua, menghindari distorsi laba akibat perubahan persediaan. Yang ketiga, penyajian biaya yang lebih sederhana. Yang keempat, mendukung evaluasi kinerja manajerial. Yang kelima, memfasilitasi perencanaan dan pengendalian biaya. Dan kekurangannya adalah tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, GAAP ya. Terus yang kedua, laba dapat berfluktuasi lebih besar. Yang ketiga, tidak mencerminkan total biaya produksi. Yang keempat, kurang tepat untuk pengambilan keputusan strategis. Dan yang terakhir, tidak mencerminkan kontribusi biaya tetap dalam operasional. Selanjutnya, contoh soal teori. Contoh soal teori ini saya mengambil dari buku Mulyadi ya. Jadi, jelaskan secara konseptual perbedaan antara metode full costing dan variable costing dalam penentuan harga pokok produksi. Menurut Mulyadi, dalam situasi apa metode variable costing lebih tepat digunakan oleh seorang manajemen? Ya, jawabannya, menurut Mulyadi, perbedaan utama antara full costing dan variable costing terletak pada perlakuan terhadap biaya tetap overhead pabrik. Full costing membebankan seluruh biaya produksi, baik biaya variabel maupun biaya tetap, ke dalam harga pokok produk tersebut. Variable costing hanya membebankan biaya produksi variabel ke dalam harga pokok produk. Biaya tetap dianggap sebagai biaya periode dan langsung dibebankan ke laporan laba rugi periode berjalan. Metode variable costing lebih tepat digunakan dalam situasi yang membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan jangka pendek, seperti analisis break-even, pesanan khusus, dan kebutuhan menghentikan produk. Slide berikutnya tentang contoh soal hitungan. Contoh soal hitungan ini juga diambil dari buku Mulyadi ya. Jadi soalnya seperti ini.
PT Eliona berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesanan, dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Pendekatan yang digunakan perusahaan dalam penentuan harga pokok produksi adalah full costing untuk dapat mencatat biaya produksi. Tiap pesanan diberi nomor, dan setiap dokumen sumber dan dokumen pendukung diidentifikasi nomor pesanan yang bersangkutan. Dalam bulan November 20X1, PT Eliona mendapatkan pesanan yang untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Rimendi. Harga yang dibebankan kepada pesanan tersebut adalah Rp3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dari PT Oki dengan harganya yang dibebankan kepada pemesan sebesar Rp1.000 per lembar. Pesanan dari PT Rimendi diberi nomor 101 dan pesanan dari PT Oki diberi nomor 102. Berikut ini adalah kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan tersebut. 1. Pembelian bahan baku dan bahan penolong. Pada tanggal 3 November, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong berikut ini. Bahan baku: kertas jenis X 85 rim per 10.000, kertas jenis Y 10 roll per 350.000, tinta jenis A 5 kilo per 100.000, tinta jenis B 25 kilo per 25.000. Jumlah bahan yang dibeli. Nah, jadi kertas jenis X ini, jadi satu rimnya itu adalah 10.000. Jadi kita mengkalikan ya, 85 dikali 10.000 ya, jadinya 850. Dan kertas jenis Y juga seperti itu. Tinta jenis A, tinta jenis B seperti itu juga. Dan kalau ditotalkan semuanya 5.475.000. Bahan penolong P 17 kilo per 10.000, bahan penolong Q 60.000 per 5.000. Jumlah bahan penolong yang dibeli segitu, dan jumlah total. Jadi bahan penolong P ini 1 kilonya itu 10.000 ya. Jadi ya sama aja seperti di atas, kita kalikan saja ya. Jadi hasilnya 170.000, 17 kilo dikali 10.000, dan bahan penolong Q 60 liter dikali 5.000 ya. 60 kali 5 kan 300, berarti 300.000. Dan itu ditambahkan semua jadi hasilnya 470.000. Bahan baku dan bahan penolong itu juga ditambah, jadi 5.945.000. Jadi bahan baku yang di atas itu ditotalkan sama bahan penolong yang dibeli 470.000. Jadi semua totalnya 5.945.000. Slide selanjutnya, kedua, pemakaian bahan baku dan penolong produksi. Untuk dapat mencatat bahan baku yang digunakan dalam tiap pesanan, perusahaan menggunakan dokumen yang disebut bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini diisi oleh bagian produksi dan diserahkan kepada bagian gudang untuk meminta bahan yang diperlukan oleh bagian produksi. Bagian gudang akan mengisi jumlah bahan yang diserahkan kepada bagian produksi pada dokumen tersebut, dan kemudian dokumen ini dipakai sebagai dokumen sumber untuk dasar pencatatan pemakaian bahan. Untuk memproses pesanan 101 dan 102, bahan baku yang digunakan adalah sebagai berikut. Ini yang pertama 101 dulu.
Jenis kertas X 85.000 dikali 10.000, 850.000. Tinta jenis A 5 kilo dikali 100.000, hasilnya 500.000. Ini untuk 101 dulu ya. Jadi jumlah bahan baku untuk pesanan 101 adalah 1.350.000. Ya, slide selanjutnya. Bahan baku dan bahan penolong tersebut dibeli oleh bagian pembelian bahan tersebut, kemudian disimpan dalam gudang. Nanti saatnya dipakai dalam proses produksi untuk memenuhi pesanan tersebut. Perusahaan menggunakan 2 rekening kontrol untuk mencatat persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong. Pembelian bahan baku dan bahan penolong tersebut di jurnal sebagai berikut. Ya, jadi jurnal 1 persediaan bahan baku 5 juta, sebesar 5.475.000 ke utang dagang 5.745.000. Jurnal yang kedua persediaan bahan penolong 470.000 dipindah ke utang dagang 470.000. Ya, slide berikutnya. Ini untuk 102. Bahan baku untuk pesanan 102 itu kertas jenis Y 10 roll per 350 ya. Jadi 10 roll itu dikali 350.000. Jadi 3.500. Tinta jenis B itu 25 kilo dikali 25.000 sama dengan 625.000. Terus selanjutnya jumlah bahan baku untuk pesanan 102 itu sebesar 4.125.000 karena kan ditambahkan jumlah bahan baku yang dipakai itu ada 5.475.000. Pada saat memproses 2 pesanan tersebut, perusahaan menggunakan bahan penolong sebagai berikut. Bahan penolong P 10 kilo dikali 10.000, 100.000. Bahan penolong Q 40 liter dikali 5.000 sama dengan 200.000. Jumlah bahan penolong yang dipakai dalam produksi itu ditambahkan semua menjadi 300.000. Pencatatan pemakaian bahan baku dalam metode harga pokok pesanan dilakukan dengan mendebit rekening barang dalam proses dan mengkredit rekening persediaan bahan baku atas dasar dokumen, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Pendebitan rekening barang dalam proses ini diikuti dengan pencatatan rincian bahan baku yang dipakai dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Slide berikutnya adalah jurnalnya. Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku tersebut di atas adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku persediaan bahan baku sebesar 5.475.000 dipindah ke persediaan bahan baku ke 5.475.000 karena dalam metode harga pokok pesanan harus dipisahkan antara biaya produk langsung dan biaya produksi tidak langsung. Maka bahan penolong yang merupakan unsur biaya produksi tidak langsung dicatat pemakaiannya dengan mendebit rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya. Rekening barang dalam proses hanya didebit untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Jurnal pencatatan pemakaian bahan penolong adalah sebagai berikut. Jurnal yang keempat, biaya overhead pabrik sesungguhnya persediaan bahan penolong sebesar 300.000 pindah persediaan bahan penolong 300.000. Jadi slide berikutnya adalah slide ke-23. Ini jadi adalah gambar untuk pesanan 101 dan slide yang berikutnya adalah pesanan untuk 102. Ya, mungkin terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.